Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati dan penyiar kita, tentu sudah kita kenal suaranya Pak Padli yang selalu siap mendampingi, dan kepada seluruh pendengar setia kami dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlindungannya yang Maha Kuasa, karena Allah lah tempat kita bertawakal. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita pada hari ini, yaitu yang pertama kepanjangan umur, dan alhamdulillah diberikan Allah kepada kita kesehatan, sehat luar dan dalam, sehat walafiat, dan Allah memberikan kepada kita juga kekuatan untuk mampu meningkatkan amal ibadah kita pada hari ini, baik ia hablum minallah maupun hablum minan nas. Kita dapat beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita di dunia ini bahagia dan di akhirat nanti insya Allah kita akan masuk surga. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi untuk mengajak manusia dari berbagai kegelapan menuju satu cahaya Islam. Kegelapan berupa kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, menuju kemajuan yang disinari oleh Islam yang ada di dalamnya iman, Islam, ihsan, yang merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam dirinya rasa takut dan berharap hanya kepadanya. Mudah-mudahan atas perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW untuk membawa kita ke arah kemajuan, mudah-mudahan Allah lah yang lebih baik balasannya, dan kita semua bisa menjadikan diri kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah di hari penghisapan nanti, hari kiamat nanti, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku di mana saja kita berada, kita selaku manusia biasa tidak terlepas dari segala bentuk kesalahan, karena kita adalah manusia biasa. Manusia bersifat lupa dan hilap. Kita sadari kehilapan kita, kesalahan kita, itulah yang membuat kita lalai dan melakukan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Kita berbuat dosa itu manusiawi, kita berbuat salah itu manusiawi, karena kita adalah manusia. Kita bukan malaikat yang selalu taat kepada Allah. La yaksunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
mereka tidak pendurhaka kepada Allah dan selalu taat atas perintah-perintah Allah. Dan kita juga bukan setan yang selalu melanggar aturan-aturan Allah, berbuat salah dan berbuat maksiat selalu. Tapi kita adalah manusia yang punya akal dan sekaligus diberikan ujian berupa nafsu. Kalau nafsu yang menguasai diri kita, maka akal kita itu akan di bawah, sehingga kita menjadi manusia aspal, manusia yang rendah, bahkan kita lebih hina daripada binatang. Tapi jikalau akal kita yang memimpin kita, dan akal kita pun dipimpin oleh Al-Quran dan hadis, maka akal itulah yang akan mengangkat derajat kita. Bisa jadi kita akan lebih mulia daripada malaikat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita manusia tidak terlepas dari segala bentuk kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Panggilan untuk bertaubat itu tidak tunggu waktu, tapi haruslah segera. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Sifat orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang kami bacakan, itu adalah ajakan Allah untuk kita tidak menunda-nunda untuk bertaubat. Yang muda jangan tunggu masa tua. Yang kita berada di bulan Muharram, di penghujung bulan Muharram 1446 Hijriah, jangan tunggu taubatnya di bulan Ramadan. Tapi apabila kita melakukan dosa dan kesalahan, bersegeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri yang berantem, jangan tunggu nanti bermaafan ketika 1 Syawal, Idul Fitri. Tapi kalau sudah suami melakukan kesalahan, minta maaflah kepada istri. Dan juga sebaliknya, istri melakukan kesalahan, maka minta maaflah kepada suami. Jika orang tua berbuat salah kepada anak, maka bersegeralah
minta maaf kepada anak kita. Dan sebaliknya anak melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, bersegeralah minta maaf kepada orang tua. Jangan tunggu dulu orang tua meninggal dunia baru kita datang menziarahi kuburnya, lalu kita menangis-nangis di atasnya, di atas kuburannya. 1000 kali kita datang berziarah ke kuburannya meminta maaf dan kita menangis di atas pusaranya. Itu tidak begitu berarti dibandingkan jikalau di saat mereka masih hidup. Bersegeralah minta maaf atas segala dosa dan kesalahan kita kepada kedua orang tua kita. Maka itu lebih baik daripada tangisanmu di atas pusara orang tuamu, ayah bundamu, 1000 kali kau berziarah di atasnya. Maka bersegeralah minta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu lama-lama, nanti kita bisa datang yang namanya pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena malaikat maut kita tidak tahu kapan datangnya menghampiri kita dan kita akan mengalami kematian. Belum sempat kita bertaubat kepada Allah dan kita belum minta maaf kepada manusia. Maka bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan sifat-sifat pembangkit dosa yang diringkas oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada 4 manusia melakukan dosa. Ada 4 sifat. Yang pertama sifat rububiyah, yaitu yang bersifat ketuhanan. Muncul di dalam diri manusia itu sikap takabur, sombong, bangga diri, mencintai pujian dan mencintai sanjungan, dan manusia itu mencari popularitas. Kalau itu ada pada kita, kita sudah melakukan dosa yang sifatnya rububiyah. Karena sifat ini sebetulnya hanyalah milik Allah. Kita tidak berhak menyombongkan diri, kita tidak boleh bangga diri, kita tidak boleh mencari pujian dan mencari sanjungan atau mencari popularitas, karena itu adalah milik Allah. Jangan bersaing dengan Allah, tapi bersaing sehatlah dengan manusia. Kemudian ada sifat yang kedua, sifat syaitoniyah, yaitu dosa-dosa karena kita kesetanan. Muncullah dalam diri kita dengki, kedengkian, kemudian muncullah dalam diri kita kesewenang-wenangan, menipu, berdusta, melakukan makar, dan muncul dalam diri kita sifat kemunafikan, dan akhirnya membuat kerusakan di muka bumi. Ini semua adalah sifat-sifat kesetanan sehingga kita melakukan dosa. Yang keempat, sifat-sifat bahamiyah, yaitu kita melakukan dosa karena mengikuti sifat kebinatangan. Dalam diri kita muncullah kejahatan, kriminalitas. Kita memenuhi nafsu perut kita. Kita memenuhi syahwat kita. Melakukan zina, melakukan homoseks, dan melakukan pencurian. Itu semua adalah sifat-sifat kebinatangan sehingga kita melakukan dosa dan kesalahan. Dan yang keempat ada sifat subu'iyah, yaitu sifat kebuasan. Homo homonelipus, manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Muncul sifat-sifat serigala dalam diri kita sehingga kita pun amarah, marah selalu, tak pernah ramah tapi marah selalu, dan kita pun menyerang orang dan membunuh dan merampas harta. Ini adalah sifat kerakusan, kebuasan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus berusaha membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang 4 ini. Sifat bahamiyah, sifat subu'iyah, sifat syaitoniyah, dan rububiyah. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah.
Dosa itu pada umumnya terbagi kepada dua. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa-dosa besar. Dosa kecil termasuklah kita bergibah, bercanda rofas yang berbau porno maksudnya. Kemudian bergaul dengan kawan kita yang tidak Islami, itu dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar itu ada beberapa hadis yang menerangkannya. Yang pertama, yang paling utama adalah dosa syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, sihir. Yang keempat, riba. Kemudian memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, berbuat zina, menuduh orang berbuat zina, dan kesaksian palsu. Meminum minuman khamr atau segala bentuk jenisnya dan keturunannya, minuman keras atau sesuatu yang memabukkan, berjudi baik secara offline apalagi online. Kemudian termasuk yang dilaknat Allah yaitu penyogok dan yang disogok. Itu adalah bagian daripada perbuatan dosa besar. Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan pendapat daripada Abu Talib Al-Makki rahimahullah yang merinci 17 dosa besar. 4 jenis di hati itulah syirik. 4 jenis di hati itulah syirik. 4 jenis di hati itulah syirik, fasik, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari tipu dayanya. Kemudian 4 jenis di lisan. Yang pertama, kesaksian palsu. Yang kedua, menuduh seorang muslimah berbuat zina. Yang ketiga, sumpah palsu. Dan yang keempat, sihir. 3 jenis dosa besar di bagian perut, yaitu meminum khamr. Yang kedua, memakan harta anak yatim dan riba. Dan 2 jenis dosa besar tempatnya di kemaluan, yaitu zina. Yang kedua, homoseks. 1 di kaki, itulah dosa besar lari dari medan perang. Dan ada di seluruh tubuh, itulah durhaka kepada orang tua. Imam Az-Zahabi menulis dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar dijelaskan ada 70 macam dosa besar. Saudaraku, dosa besar bisa diampuni Allah hanya dengan 1 pintu, yaitu pintu taubatan nasuha. Sebagaimana ajakan Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian dosa-dosa kecil itu bisa diampuni Allah melalui amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Kita melakukan solat, baik solat fardu maupun solat sunat, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita membaca Al-Quran menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita beristighfar menghapuskan dosa kecil. Dan itu juga kita berpuasa yang wajib maupun yang sunat, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan itu juga ketika kita bersedekah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi walaupun kecil, jangan diremehkan. Karena yang kecil itu bisa jadi besar. Yang sedikit bisa membukit. Dosa kita sudah sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Dan dosa kita sudah menggunung. Dan dosa kita sudah setinggi awan di langit. Maka saudaraku, ibarat itu
dosa itu ibarat sebuah noda, titik noda. Dosa kecil akan mengotori hati kita. Semakin banyak dosa kita, maka semakin banyak noda di hati kita. Apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncullah titik hitam dalam kalbunya. Kemudian jika ia bertaubat, meninggalkan dosa dan mohon ampun, maka hatinya pun akan bersih. Jika dosa-dosanya bertambah, maka bintik hitam itu pun bertambah. Inilah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Saudaraku, maka bersegeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan taubat. Apa yang dimaksud dengan taubat? Imam Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah dalam bukunya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran halaman 76 beliau menjelaskan dalam istilah syarak taubat adalah satu, jika ia meninggalkan dosa karena keburukannya. Dua, menyesali dosa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, dia berkeinginan yang kuat untuk tidak mengulangi dosa dan maksiatnya itu. Dan yang keempat, dan ia berusaha semaksimal mungkin melakukan yang bisa diulangi, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jika keempat hal itu telah terpenuhi, berarti syarat taubatnya sudahlah sempurna. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, bertaubat dari setiap dosa hukumnya itu adalah wajib. Jika maksiat dosa antar hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syarat taubatnya ada 3. Yang pertama, hendaknya ia menjauhi maksiat tersebut. Yang kedua, ia harus menyesali perbuatan maksiat itu. Dan yang ketiga, ia tidak lagi berkeinginan mengulangi maksiat itu lagi. Jika salah satunya hilang, tidak terpenuhi 3 syarat ini, maka taubatnya tidak sah. Syarat taubat itu ada 3, menjauhi maksiat itu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, harus dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan maksiat itu. Jika taubatnya berkenaan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Yang pertama, menjauhi maksiat itu. Yang kedua, menyesali maksiat itu. Yang ketiga, tidak mengulangi. Dan yang keempat, jika berupa harta, benda atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa had, hukuman, tuduhan dan sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan kepada orang yang dilakukannya untuk membalasnya, atau dia meminta maaf segera kepadanya. Jika itu berupa gibah, menggunjing, maka ia harus segera meminta maaf. Inilah 4 syarat dalam hal bertaubat yang bersangkut paut dengan hak manusia. Saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka tiada lain, kami ajak kita semua untuk bersegera bertaubat kepada Allah, karena surga Allah sudah disediakan Allah seluas langit dan bumi bagi kita orang-orang yang bertakwa, yang selalu menginfakkan hartanya, baik ia waktu sempit apalagi waktu lapang, baik ia dan mampu ia menahan amarahnya, dan dia selalu memaafkan atas segala kesalahan manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun.
Al-Quran surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah, terutama pada waktu sahur, sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Bertaubat, membaca istighfar itu boleh kapan saja, termasuk sesudah kita sholat fardu. Itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya, yang bersumber dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah SAW selesai dari solatnya, melaksanakan solat fardu, Rasulullah SAW itu membaca istighfar 3 kali. Kemudian beliau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan dan darimulah keselamatan. Maha suci engkau, wahai Tuhan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ada yang bertanya kepada Al-Auza'i, salah satu daripada perawi hadis ini, bagaimana cara beristighfar? Al-Auza'i menjawab, caranya beristighfar itu adalah dengan membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Dibaca 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jal jalali wal ikram. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian ada istighfar yang lebih panjang, Astaghfirullahalazim. Ada yang lebih panjang sedikit lagi, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dan ada lagi bacaan istighfar yang paling paten, yaitu Sayyidul Istighfar. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar itu bacaannya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan engkau. Engkau ciptakan aku dan aku ini adalah hambamu. Aku menuruti perintah dan amanahmu sekuat tenagaku, dan aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang buruk yang engkau ciptakan, dan aku mengakui nikmat karuniamu kepadaku, serta aku mengakui dosaku. Maka ampunilah diriku, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa itu hanyalah kecuali engkau. Rasulullah SAW menjelaskan fadilahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu sore hari, dan kebetulan ia meninggal dunia pada malam harinya, maka ia dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di waktu pagi, dan kebetulan meninggal dunia pada siang harinya, maka ia akan masuk surga. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memperbanyak membaca istighfar. Apa keutamanya? Insya Allah akan kita jelaskan setelah iklan berikut ini. Iya, dengan Al-Fam jangan kemana-mana, stay terus di Walau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, selain kita memperbanyak istighfar, kita juga dianjurkan untuk membaca doa-doa
bentuk doa taubat. Antara lain yaitu doa taubat Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Apa doa taubat Nabi Adam alaihissalam itu? Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Maka doa taubat daripada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini bisa kita jadikan doa kita, tandanya kita bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, doa taubat Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 Allah menceritakan, mengingatkan kita semua. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus alaihissalam ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya, tidak akan menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, maka Allah pun mengabulkannya. Fastazabna lahu wa nazzainahu minal gham wa kadzalika nunzil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya, doa Nabi Yunus alaihissalam, dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Di dalam riwayat At-Tirmizi yang bersumber dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, doa daripada Zunnun Nabi Yunus alaihissalam ketika ia memohon di dalam perut ikan hiu, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tidaklah seorang muslim yang membaca doa tersebut untuk meminta sesuatu kecuali dikabulkan oleh Allah. Di dalam riwayat At-Tirmizi di hadis yang lain, kalimat itu berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tahu satu kalimat yang apabila diucapkan oleh seseorang yang ditimpa kesusahan, pastilah akan dilepaskan oleh Allah, yaitu doa saudaraku Yunus alaihissalam." Jikalau kita saat ini mengalami kesusahan, maka
perbanyaklah membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya Allah kesusahan kita pun akan hilang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Lalu apa keutamaan ketika kita memperbanyak membaca istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau kita memperbanyak sayyidul istighfar. Maka ada ini cerita yang bersumber dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyebutkan yang cerita ini bersumber dari Ibnu Sobih, bahwa ia menceritakan ada seseorang laki-laki mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengadukan kepada sang imam tentang terjadinya kemarau panjang di daerahnya, sehingga terjadilah kegersangan di bumi. Maka dia minta amalan-amalan supaya kemarau yang panjang itu supaya datang hujan. Lalu Imam Hasan Al-Basri menganjurkan, perbanyaklah membaca istighfar, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang yang lain, dia mengadukan tentang kemiskinannya. Lalu dia minta amalan kepada sang imam. Lalu imam pun menjawab dan menganjurkannya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi yang lain mengadukan kepada sang imam. Dia meminta supaya sang imam mendoakan supaya Allah memberikan kepadanya anak. Maka sang imam mengatakan dan menganjurkannya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain datang lagi mengadukan kekeringan di kebunnya, dan sang imam pun menganjurkan, beristighfarlah kepada Allah. Maka Ar-Rabi' bin Sobih berkata kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, banyak orang yang datang mengadukan bermacam-macam perkara kepada Anda, lalu Anda memerintahkan kepada mereka semuanya untuk beristighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, tetapi sungguh Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Apa manfaatnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dan tidak hanya Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk berbanyak istighfar untuk mendatangkan hujan,
Nabi Hud alaihissalam juga mengajak kaumnya, kaum Ad. Di dalam Quran surah Hud ayat 52, Nabi Hud alaihissalam berkata, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Nabi Hud alaihissalam berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita di sekitar beberapa bulan ini kita dilanda kemarau, hujan jarang yang datang, sehingga terjadi kekeringan di daerah kita, khususnya daerah Tabaksel. Maka kalau ingin datang hujan yang lebat, maka solusinya yang paling utama adalah memperbanyak istighfar. Selain kita berusaha berikhtiar selaku manusia, tapi yang paling utama supaya datang pertolongan dari langit, yaitu melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah itu pasti benar. Itulah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, juga surah Hud ayat 52. Saudaraku, permasalahan hidup itu seperti air, tiada henti, terus mengalir. Maka jikalau solusi buntu, maka jangan berpikir melulu. Beristighfar adalah jurus yang paling jitu. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa yang melazimkan, membiasakan untuk membaca istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Siapa yang nantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Wa min kulli daikim makhraja, dan setiap kesempitannya diberikan Allah jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim menyatakan sanadnya adalah sahih. Inilah saudara-saudaraku keutamaan daripada memperbanyak istighfar. Baik istighfar yang pendek, apalagi kita perbanyak membaca istighfar, sayyidul istighfar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang kami hormati dan kami banggakan, Rasulullah SAW itu banyak beristighfar. Beliau sangat banyak beristighfar. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau beristighfar 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksaro min 70 marrah. Demi Allah, aku sungguh beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau menjelaskan,
innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh terjadi pada diriku, pada kalbuku sifat putur, dan aku sungguh beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Oleh karena itu saudaraku, mari kita perbanyak istighfar. Kalau bisa lebih dari 100 kali. Rasulullah SAW adalah maksum, yang bersih dari dosa. Beliau beristighfar. Beristighfar beliau bukan karena dosa, tapi beliau beristighfar dalam hal menghindarkan dari segala bentuk dosa. Oleh karena itu, kita tidak hanya beristighfar setelah sholat, tapi di waktu yang lain kita pun beristighfar. Waktu yang paling utama beristighfar adalah itulah di waktu sahur. Di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan selalu memohon ampunan pada waktu sahur, sebelum terbit fajar, sebelum subuh. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan memohon ampun di waktu sahur. Al-Quran surah Ali Imran ayat 17. Itulah yang Allah selamatkan dari api neraka, dan Allah berikan kepadanya kebahagiaan di dunia. Karena itu saudaraku, kami ajak kita semua, mari kita memperbanyak istighfar. Insya Allah hujan akan datang dengan hujan yang lebat, yang membawa berkah, dan kita terhindar dari berbagai bencana yang ada. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa kita, baik ya dosa kecil, apalagi daripada dosa-dosa besar. Dan yang kemudian dalam bentuk taubat itu, mari kita segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesalilah perbuatan maksiat itu, dan berjanjilah tidak akan mengulanginya, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan untuk menghapus segala bentuk kemaksiatan dan dosa yang sudah kita lakukan. Dan bertaubatlah kepada Allah, tidak taubatlah siap, tapi taubatan nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Insya Allah, walaupun dosa kita sudah setinggi awan di langit, dan sudah setinggi gunung, dan sudah sebanyak buih di lautan, dan sebanyak pasir di pantai, pintu taubat tetap terbuka kepada kita. Allah itu tidak peduli atas dosa-dosa kita yang kita lakukan. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalaulah Allah tidak pengasih dan penyayang, kalau Allah itu tegas, kalau kita contohnya berbuat dosa, satu dosa kita tumbuhlah butir dalam tubuh kita 1. 100 dosa kita tumbuhlah butir 100 butir dalam di dalam tubuh kita. Kalau 1000 dosa, tumbuh butir segala butir dalam tubuh kita 1000. Bermiliar dosa kita, bermiliaranlah tubuh butir daging tumbuh dalam tubuh kita. Tapi Allah itu Maha merahasiakan dosa-dosa kita, karena Allah memuliakan Bani Adam. Allah tidak ingin mempermalukan kita. Kasih sayangnya lebih luas daripada siksaannya. Allah membukakan kepada kita pintu taubat, pintu yang seluas-luasnya. Maka Allah tidak berikan itu kepada kita. Kalaulah seandainya Allah misalnya membuat kita seperti itu, mungkin saya pun menyampaikan ceramah ini tidak berani. Karena apa? Mungkin lebih banyak tumbuh butir dalam tubuh saya daripada pendengar di mana saja berada. Maka ketika pendengar kami lihat saya, oh umat dosa-dosa tidak pada hita, ada tetangga pernah ceramah ini. Tapi begitulah Allah memuliakan kita, Allah rahasiakan semua itu kesalahan kita. Maka Allah sangat paham, pengasih dan Maha Penyayang,
dan Allah itu maha memberikan taubat kepada kita, pintu taubat, maka Allah tidak melakukan itu. Oleh karena itu kami ajak sekali lagi, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah manggis, buah pepaya. Mudah-mudahan pendengar kami tentunya ibu-ibu yang manis. Mudah-mudahan hidupnya berbahagia. Buah jambu, buah alpukat. Mudah-mudahan kita berada di tahun baru, tetaplah hidupnya semangat. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.